Oras Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan hari ini Jumat 29 Oktober 2021 yaitu dari Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini kita bisa melihat banyak pertanyaan yang disampaikan di dalam firman Tuhan kita di sini. Tetapi pertanyaan itu adalah pertanyaan retoris, yang artinya pertanyaannya itu sesungguhnya tidak harus dijawab. Dan pertanyaan itu sesungguhnya sudah diketahui jawabannya. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan kita ini ada dua pertanyaan retoris. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tentu saja kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengetahui jawabannya, bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus begitu mengasihi kita. Walaupun kita berdosa, tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Sehingga dia rela untuk berkorban, dia rela untuk menderita, bahkan sampai mati di kayu salib, supaya kita bisa bersama-sama dengan Kristus. Dosa, maut sekalipun tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menerima kasih Kristus itu. Oleh karena itu, yang pertama yang bisa kita lihat dari firman Tuhan kita di sini, bahwa kita diajak untuk menyadari bahwa kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa dipisahkan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian pertanyaan retoris yang kedua sekaligus menjadi jawaban dari pertanyaan yang pertama. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Pertanyaan kedua ini mengingatkan dan meneguhkan jemaat Roma pada saat itu, dan tentunya untuk kita umat percaya pada saat ini, bahwa seberat apapun pergumulan kehidupan kita, persoalan hidup kita, walaupun ada ancaman di dalam kehidupan kita, sesungguhnya semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita sadari bahwa kita sesungguhnya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Engkau sungguh dikasihi Tuhan. Apapun pergumulan hidupmu, apapun beban hidupmu saat ini, apapun sakitmu, ingatlah bahwa engkau begitu dikasihi Tuhan. Tuhan melihat dan mengetahui keadaanmu pada saat ini, dan dia pasti akan menolongmu. Karena itu, jangan engkau saja yang menanggung beban hidupmu di dalam pikiran, di dalam hati, tetapi mari kita memberikan tempat bagi Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, untuk supaya menolong kita dan mengangkat segala beban di dalam hidup kita.
Bahkan di saat kita sudah tidak mampu lagi memikirkan dan menahan segala beban di dalam hidup kita ini, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi. Kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Maka Dia yang begitu mengasihi kita itu, Dia akan menolong kita. Itu yang kita percaya, itu yang kita imani di dalam iman kita, untuk supaya kita dikuatkan di dalam menjalani kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak takut menghadapi dan menjalani beratnya kehidupan kita pada saat ini akibat pandemi COVID-19. Begitu juga akibat perkembangan zaman yang semakin maju saat ini, yang membuat perilaku manusia pada saat ini menjadi tidak karuan. Karena itu, walaupun bisa saja kita disakiti, dihianati, ditekan, ditindas, mengalami diskriminasi, diancam, dijegal, dan lain sebagainya, sebagaimana yang dihadapi oleh orang percaya di dalam kitab Roma ini. Firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan dan mengingatkan kita pada saat ini. Seberat apapun semua pergumulan dan tantangan kehidupan kita menyadari bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita dan Dia akan rela untuk menolong dan menopang segala beban kita, sehingga kita menjadi berani dan percaya diri melangkah menjalani kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik, firman-Mu menjadi berita sukacita bagi kami, sehingga kami boleh dengan berani dan percaya diri menjalani kehidupan kami, karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Walaupun kami harus menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kami, bahkan sampai kepada ancaman dan penderitaan, tetapi kami menyadari bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan akan menolong dan menopang kehidupan kami. Itu yang menjadikan kami bersukacita menjalani hari-hari kehidupan kami, khususnya di dalam menjalani hari ini, supaya Tuhan juga yang menolong dan membantu kami. Engkaulah yang memberkati kami Bapa di dalam segala aktivitas dan kegiatan kami hari ini, di tengah-tengah keluarga kami, segala pekerjaan kami, supaya Tuhan yang bersama dengan kami. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.